Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari kelas 10 IPA 3 akan menjelaskan mengenai kerajaan Islam di Sulawesi dan Maluku Utara. Saya Sitiana Azara Putri, absen 32, akan menjelaskan kerajaan Goa Talo. Berdirinya kerajaan Goa Talo. Sekitar tahun 1300, pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang disebut Badai Salapang atau memiliki arti 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Badai Salapang sendiri terdiri dari Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Samata, Bisei, Sero, dan Kaling. Cerita dari para pendahulu di Goa mengatakan bahwa Tumanurung adalah pendiri kerajaan Goa pada awal abad ke-14. Tumanurung dikenal dengan nama Tumanurung Bainea karena sosoknya merupakan seorang perempuan. Tumanurung Bainea menikah dengan Karaeng Bayo yang diduga berasal dari Bantaeng dan termasuk kalangan pelaut atau Bajo. Pada abad ke-16, Tuma Parisi Kalona memerintah sekitar tahun 1511 sampai dengan 1546 Masehi, dan ia menjabat sebagai Karaeng atau penguasa Goa ke-9. Tuma Parisi merubah Makassar dari sebuah konfederasi antar komunitas menjadi sebuah negara kesatuan Goa. Hal itu ia lakukan dengan melakukan perombakan besar-besaran di kerajaan. Tuma Parisi juga melakukan penyatuan Goa Talo, lalu ia merekatnya dengan sumpah. Pada beberapa sumber yang saya cari mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Tuna Tangkalopi, yaitu pada akhir abad ke-14, yang bagi wilayah kerajaannya menjadi dua untuk anaknya yaitu Batara Goa dan Karaeng Lori Pacalekang. Batara Goa melanjutkan kerajaan Goa, dan Karaeng Pacalekang mendirikan kerajaan Talo. Dua kerajaan ini sering bertikai, dan Tuma Parisi yang merupakan Karaeng Goa berhasil mengalahkan Tuni Pasuru yaitu Karaeng Talo. Lalu Tuma Parisi menghadiri persumpahan yang mengatakan bahwa Talo menjadi sekutu muda Goa. Di daerah Sulawesi Selatan, proses Islamisasi semakin kuat dengan adanya para mubalik yang disebut Datok Talu atau 3 Datok, yaitu Datok Ribandang, Datok Ripatimang, dan Datok Ritiro. Para mubalik itulah yang mengislamkan Raja Goa dan Talo, yaitu Kareng Matoaya dari Talo dan Kareng Goa atau Daeng Manrabia. Perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan mendapat tempat sebaik-baiknya. Bahkan ajaran Sufisme Khalwatiyah dari Syekh Yusuf Al-Makassari juga tersebar di kerajaan Goa dan kerajaan lainnya pada pertengahan abad ke-17. Kemudian letak kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo juga dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini ada di daerah Sulawesi Selatan. Makassar merupakan ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai Ujung Pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan mempunyai posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan, daerah Makassar menjadi pusat persinggahan pedagang yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti demikian, membuat kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Makassar. Walaupun masyarakat Makassar mempunyai kebebasan berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi kehidupan mereka sangat terikat dengan norma adat yang dianggap sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang, dan masyarakat Makassar sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. Di samping norma, masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas, yang berarti golongan bangsawan dan keluarganya, yang disebut dengan anak karung atau karaeng, lalu ada Tomaradeka, yaitu rakyat biasa, dan yang paling bawah adalah Ata, yaitu masyarakat bawah. Kehidupan ekonomi masyarakat Makassar. Kerajaan Makassar adalah kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor, yaitu letakkan strategis, mempunyai pelabuhan yang baik, serta jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang yang pindah ke Indonesia bagian timur. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional yang banyak disinggahi pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur dengan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bicarana Pabalue. Hingga dengan adanya hukum niaga itu,
maka perdagangan di Makassar teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Kehidupan politik masyarakat Makassar. Sejak pemerintahan Sultan Alauddin, Kerajaan Makassar berkembang sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Muhammad Said, yaitu pada tahun 1639 sampai dengan 1653. Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu pada tahun 1653 sampai dengan 1669. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Timbul pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan VOC, bahkan menyebabkan terjadinya peperangan. Peperangan tersebut terjadi di daerah Maluku. Nama saya Hanifah Fadila Zara, absen 14. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kerajaan Goa Talo, yaitu para raja dan sultan. Dari sekian banyaknya para raja dan sultan yang pernah memimpin kerajaan Goa Talo, saya kali ini hanya akan membahas 4 diantaranya. Yang pertama adalah Sultan Alauddin. Sultan Alauddin ini adalah raja pertama dari kerajaan Goa Talo. Ia diangkat pada umur 7 tahun. Karena belum dewasa, maka Imangarangi Daeng Nyonde Karaeng Katangka yang merupakan mangkubumi kerajaan menjalankan roda pemerintahan. Pada saat itu di Minangkabau terjadi penyebaran agama Islam yang dibawa oleh Datori Bandang. Datori Bandang ini ajarannya itu diterima oleh masyarakat Goa Talo dan kemudian menjadi agama utama di kerajaan Goa Talo. Nah, karena pada saat itu para raja di Sulawesi Selatan membuat perjanjian yang isinya adalah barang siapa yang menemukan suatu jalan kebenaran dan bajik, maka ia berjanji untuk memberitahu jalan kebenaran itu. Nah, maka dari itu, si Sultan Alauddin ini, ia mencoba untuk menyebarkan agama Islam ini ke kerajaan-kerajaan lainnya. Namun kerajaan menolak. Maka dari itu, Raja Goa ini terpaksa untuk mengirim pasukannya dan terjadi perang Islam atau disebut Musuh Selengke. Perekonomian di Goa berkembang pesat karena dermaga Sesomba Opu berubah menjadi dermaga internasional yang juga didatangi kedatangan orang Belanda di tanah Goa. Tak hanya berdagang semata, mereka ingin melakukan monopoli perdagangan. Bujukan Belanda terhadap Raja Sultan Alauddin untuk bersedia melakukan kerjasama ditolak mentah-mentah oleh beliau. Penolakan Raja Goa ini menimbulkan perlawanan dari pihak Belanda. Meskipun dihadapkan dengan permusuhan Belanda, namun Sultan tetap berupaya memperluas wilayah kekuasaannya serta menyebarkan agama Islam. Sultan juga berhasil menguasai Maros, Pangkajene, Labakal, Segeri, Manado, Gorontalo, dan Tomini. Sekitar tahun 1627 dan juga 1630, armada perang kerajaan Goa membantu rakyat Maluku untuk membebaskan mereka dalam cengkaman Belanda. Setelah sekian lama memerintah kerajaan Goa, Sultan Alauddin akhirnya wafat pada tanggal 15 Juni 1639. Beliau mendapat tumendangari Gaukana, yaitu yang mangkat dalam keagungan. Raja selanjutnya yang akan saya bahas adalah Sultan Muhammad Said yang juga merupakan ayah dari Sultan Hasanuddin. Pada saat pemerintahannya, Makassar berkembang dan maju pesat karena menjadi tempat transit. Bahkan Sultan Muhammad Said juga pernah mengirimkan pasukan ke Maluku untuk membantu rakyat Maluku berperang melawan Belanda. Raja selanjutnya adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dilahirkan dengan nama Muhammad Bakir I Malembasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Sultan Hasanuddin juga dikenal sebagai pahlawan yang berani dan dijuluki sebagai ayam jantan dari timur oleh Belanda. Pada pertengahan abad ke-17, Kompeni Belanda VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, karena itu, Sultan Hasanuddin menolak keras kehendak itu, sebab yang demikian adalah bertentangan dengan kehendak Allah, katanya.
Untuk itu, Sultan Hasanuddin pernah mengucapkan kepada company, yaitu marilah berniaga bersama-sama, mengadu untuk dengan serba kegiatan. Tapi masalahnya company itu tidak mau, sebab si VOC itu telah melihat besarnya keuntungan di negeri ini. Sedangkan Sultan Hasanuddin memandang bahwa cara yang demikian itu adalah cara yang zalim. Pada tahun 1660, VOC Belanda menyerang Makassar, tetapi belum berhasil menundukkan kerajaan Goa. Akhirnya pada tahun 1667, VOC Belanda di bawah pimpinan Cornelis Spilman beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Pertempuran berlangsung di mana-mana, hingga pada akhirnya kerajaan Goa terdesak dan semakin lemah. Sehingga dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya. Perjanjian Bungaya ini sangatlah merugikan kerajaan Goa. Perjanjian ini berisi 3 kesepakatan. Yang pertama adalah VOC mendapat hak monopoli perdagangan Makassar. Yang kedua, Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di Makassar, dan Makassar harus melepas kerajaan daerah. Yang ketiga adalah mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Goa sangat merasa dirugikan dan kemudian mengadakan perlawanan lagi. Pertempuran akhirnya kembali pecah pada tahun 1669. Kompani berhasil menguasai benteng terkuat Goa, yaitu benteng Sombauppu pada tanggal 24 Juni 1669. Di sini kita bisa melihat penggambaran bagaimana bentuk dari benteng Sombauppu dan juga perjanjian Bungaya yang sangat merugikan pihak Goa Talo. Kemudian Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Raja terakhir yang akan saya bahas adalah Raja Mapasomba. Di sebelah kiri kita dapat melihat silsilah dari Sultan Muhammad Said sampai dengan Raja Mapasomba. Jadi Raja Mapasomba merupakan anak dari Sultan Hasanuddin. Jadi siapa sih Raja Mapasomba itu? Raja Mapasomba lahir dengan nama Imam Pasomba Daeng Nguraga, atau dikenal juga sebagai Sultan Amir Hamzah. Sultan Amir Hamzah ini turun tahta setelah menyerah kepada Belanda. Sebelumnya Sultan Hasanuddin, yaitu ayahnya, sangat berharap agar Mapasomba dapat bekerja sama dengan Belanda, yang tujuannya agar Makassar tetap dapat bertahan. Namun, pada kenyataannya Mapasomba jauh lebih keras daripada Sultan Hasanuddin, sehingga Belanda kemudian mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh Mapasomba. Pembahasan selanjutnya oleh saya adalah mengenai masa kejayaan Goa Talo. Masa kejayaan Goa Talo itu berada pada masa Sultan Hasanuddin. Pada zaman ini, atau pada masa Sultan Hasanuddin ini, kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menguasai daerah-daerah yang subur, serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Ia berhasil menguasai Ruwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Perluasan daerah Makassar tersebut bahkan sampai ke daerah Nusa Tenggara Barat. Setelah membahas mengenai masa kejayaan kerajaan Goa Talo, maka saatnya kita membahas mengenai keruntuhan Goa Talo. Jadi apa sih sebabnya keruntuhan Goa Talo itu? Ini semua berawal dari upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar, yaitu dengan cara mengadu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone. Kerajaan Bone ini adalah salah satu daerah kekuasaan Makassar. Raja Bone, yaitu Arupalaka, dia merasa dijajah oleh Makassar. Akhirnya, dia mengadakan persetujuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Arupalaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Raja Bone, yaitu Arupalaka tadi, meminta bantuan kepada Belanda untuk menyerang Hasanuddin.
karena wilayahnya dikuasai Gorontalo. Maka dengan cepat Belanda menyambutnya. Belanda tuh kayak, wah berarti berhasil nih caranya Belanda untuk mengadu domba. Belanda akhirnya menyerang dari laut, sedangkan pasukan Arupalaka menyerang dari darat. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota Kerajaan Makassar, dan secara terpaksa Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya, dan Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bungaya, yang isinya tentu sangat merugikan Kerajaan Makassar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peninggalan-peninggalan. Jadi, apa aja sih sebenarnya peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh Kerajaan Gorontalo? Sebenarnya ada banyak banget, tapi kali ini saya hanya akan membahas 5 di antaranya. Yang pertama adalah Fort Rotterdam. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 yang bernama I Manrigau Daeng Bontok Karaeng Lakiung. Selanjutnya adalah Masjid Katangka. Masjid ini dibangun pada tahun 1603 dan letak masjid ini berada di sebelah utara kompleks makam Sultan Hasanuddin. Selanjutnya adalah Balak Lompoari Goa. Balak Lompoari ini artinya adalah rumah kebesaran yang dihuni oleh raja dan dibangun pada tahun 1936 sebagai penolakan terhadap salah satu perjanjian Bungaya. Jadi pembangunan ini tuh dibikin Balak Lompoari Goa ini dibikin sebagai tanda kalau dia tuh nggak setuju atas perjanjian Bungaya tersebut, karena di dalam perjanjian Bungaya itu juga disebutkan bahwa Goa tidak boleh lagi mendirikan bangunan yang demikian dengan tidak keluasaan company. Jadi itu dia sebabnya dibikin Balak Lompoari Goa. Kemudian ada juga kompleks makam para raja Gorontalo. Kalau dari namanya kita sudah bisa tahu bahwa kompleks makam ini adalah kumpulan makam keluarga petinggi raja-raja kerajaan Gorontalo. Yang terakhir adalah Benteng Sombaopu. Benteng Sombaopu ini sudah beberapa kali disebutkan dalam penjelasan saya, yaitu benteng ini adalah peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun oleh Raja Goa ke-9. Pada masanya, tempat ini pernah menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan. Sayangnya, benteng ini kemudian dikuasai oleh VOC pada tahun 1669 dan kemudian dihancurkan hingga terendam oleh ombak pasang. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh partner saya. Nama saya Farhan Amira Lubis, absen 10, dan saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Wajo. Jadi, Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan di daerah Sulawesi Selatan. Seperti yang bisa dilihat di peta, bahwa Kerajaan Wajo ini berdekatan dengan kerajaan-kerajaan lain, seperti Bone, Sopeng, dan Luwu. Nah, berdirinya Kerajaan Wajo ini sebenarnya ada 2 versi. Versi pertama, diambil dari sebuah tradisi lisan bernama Pau-Pau Rikadong. Isi lisan ini tentang seorang putri dari Luwu bernama We Tadampali. Sang putri ini diasingkan oleh masyarakatnya karena sakit kulit. Akhirnya, ia berhijrah dan bertemu dengan putra Arumpone Bone. Mereka pun menikah dan membentuk dinasti di Wajo. Konon katanya si putri ini sembuh dari penyakit kulitnya karena dijilat seekor kerbau. Sedangkan versi kedua didasari sebuah naskah bernama Lontara Sukuna Wajo, yang menyatakan bahwa Wajo berawal dari sebuah komunitas yang lalu membuat kerajaan Cinotabi. Kemudian 3 anak kerajaan Cinotabi mendirikan sebuah kampung bernama Wajo. Ketiga anak tersebut kemudian menjadi Batara Wajo, yakni Laten Ribali atau Batara Wajo I, Lamata Eso atau Batara Wajo II, Lapatedungi Tosamalangi atau Batara Wajo III. Nah, Batara Wajo ketiga ini perlakuannya tidak mencerminkan seorang pemimpin yang baik. Ia suka bersenang-senang dan mabuk-mabukan. Bahkan, ia berperilaku semena-mena terhadap wanita. Oleh karena itu,
Ia terpaksa turun tahta, dan sejak itu pemilihan raja-raja di Wajo sudah bukan turun-temurun lagi, melainkan melalui pemilihan. Gelar raja pun diganti dari Batara Wajo menjadi Arung Matoa, yang artinya raja pertama atau utama. Selanjutnya, kita masuk ke perkembangan Kerajaan Wajo. Selama perkembangannya, Kerajaan Wajo menjadi salah satu kerajaan Bugis yang luas. Wajo terus memperluas daerah kekuasaannya sehingga menjadi semakin besar. Pada zaman pemerintahan Lasangkurup atau Mulajaji Sultan Abdurrahman, Wajo secara resmi memeluk agama Islam pada tahun 1610. Datuk Sulaimanlah yang menjadi kadi pertama Wajo. Masa kejayaan dialami pada abad 15, yaitu zaman Latadampare Puangri Manggalatung Arung Matua, yakni Raja Wajo ke-6. Proses Islamisasi Kerajaan Wajo. Ada sebuah hikayat lokal yang menjelaskan bahwa ajaran Islam dibawa oleh Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman. Para datuk ini memberikan ajaran agama Islam terhadap raja-raja Wajo dan rakyatnya mengenai masalah kalam dan fikih. Agar memudahkan masyarakat Wajo untuk mengerti dan mengikuti ajaran agama Islam, maka diselipilah tradisi-tradisi lama setempat. Sehingga terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Bugis Wajo. Dalam proses pengajaran digunakan bahasa dan juga simbol kehidupan masyarakat Wajo. Dulu, telur itu dipercaya masyarakat Wajo sebagai simbol kehidupannya. Maka, para datuk menggunakan telur yang dihias dengan batang pisang lalu diletakkan di masjid. Kemudian, gendang dimainkan sebagai undangan kepada masyarakat untuk mengikuti dakwah. Ini menjadi salah satu contoh akulturasi yang dilakukan para datuk. Nama saya Stella Dara Caroline, absen 33, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai persekutuan Telumpoko. Pada abad ke-16 dan ke-17, terjadi persaingan antara kerajaan Makassar Guatalo dengan kerajaan Bugis, yakni Bone, Wajo, dan Sopeng, yang membentuk aliansi Telumpoko untuk membendung ekspansi Gua. Persekutuan ini dikukuhkan dalam perjanjian pada tahun 1582 di Bone Utara, berupa upacara sumpah disertai menghancurkan telur dengan batu. Wajo yang awalnya merupakan sekutu dari Guatalo, kemudian bergabung dengan Bone dan Sopeng karena kekesalan dari Arung Matoa yang tidak diperlakukan baik oleh Gua. Aliansi ini pun melawan serangan-serangan dari Gua. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Lama Dukeleng. Saat Gua dikalahkan oleh armada gabungan Bone, Sopeng, VOC, dan Buton, Arung Matoa Wajo pada saat itu, yakni Latenri Tosengeng, tidak ingin menandatangani perjanjian Bungaya. Akibatnya, pertempuran dilanjutkan dengan pengepungan Wajo, tepatnya di Benteng Tosora selama 3 bulan oleh armada gabungan Bone di bawah pimpinan Arung Palaka. Setelah Wajo ditaklukkan, tibalah Wajo pada titik nadirnya. Banyak orang Wajo yang merantau meninggalkan tanah kelahirannya karena tidak sudi dijajah. Hingga saat datangnya Lama Dukeleng, yakni Arung Matoa Wajo yang memerdekakan Wajo, sehingga ia mendapat gelar Peta Paramedikangi Wajo atau Tuan yang memerdekakan Wajo. Dalam pemerintahannya, tercatat ia berhasil menciptakan strategi pemerintahan yang cemerlang, yang terus-menerus melawan dominasi Belanda dan membebaskan Wajo dari penjajahan diktator kerajaan Bone. Ia juga berhasil memperluas wilayah kerajaan Wajo. Masa keruntuhan Kerajaan Wajo. Politik pasifikasi yang dilancarkan Belanda memaksa semua kerajaan di Sulawesi Selatan untuk tunduk. Dua sasaran utama Belanda adalah Kerajaan Goa dan Kerajaan Bone. Saat itu, Kerajaan Wajo bersekutu dengan Kerajaan Bone. Wajo mengirim pasukan yang dipimpin oleh Jenerala Capunu dalam Mapa Daeng Jepu untuk membantu Kerajaan Bone. Pasukan gabungan berbagai kerajaan sekutu Bone dan Bone akhirnya kalah. Belanda kemudian berperang melawan Ranreng Tua. Arung Matoa saat itu, yakni Ishak Manggabarani, dipaksa oleh Belanda untuk membayar sebukati, yaitu denda perang dan menandatangani perjanjian pendek. Isi dari perjanjian pendek tersebut adalah tunduknya kerajaan lokal atau kerajaan Wajo pada pemerintahan Belanda. Kemudian, di bawah pemerintahan Republik Indonesia Serikat, tepatnya pada tahun 1945 sampai tahun 1949, Kerajaan Wajo berubah menjadi Swapraja.
hingga akhirnya pada KMB tahun 1957, Kerajaan Wajo bersama Swapraja lainnya bergabung dan menjadi suatu kabupaten. Jadi yang tadinya Wajo berbentuk kerajaan, berubah menjadi Swapraja dan hingga akhirnya berubah menjadi suatu kabupaten. Peninggalan Kerajaan Wajo. Jadi kedua gambar ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Wajo. Yang sebelah kanan merupakan Sauraja Malanga dan yang sebelah kiri merupakan Goa Nippon. Sauraja Malanga. Jadi dahulunya Sauraja Malanga ini dipergunakan sebagai kediaman dari raja. Sauraja Malanga ini memiliki arsitektur yang cukup unik karena menggabungkan antara bangunan rumah adat Bugis atau rumah panggung dengan bangunan khas Belanda. Sauraja Malanga ini dibangun sekitar tahun 1930 pada era Kerajaan Rangreng Batengpola ke-26. Pembangunannya ini membutuhkan waktu sekitar 2 tahun lebih. Yang uniknya dari Sauraja Malanga ini adalah pintunya selalu terbuka lebar, karena memiliki makna rumah raja ini selalu terbuka untuk siapa saja. Goa Nippon. Keberadaan Goa Nippon merupakan bukti sejarah peninggalan tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua. Ada goa yang berbentuk huruf L-I-U dan yang lainnya. Goa Nippon ini merupakan bukti sejarah dari peninggalan kependudukan Jepang di Wajo. Selanjutnya ada Benteng Tosora. Benteng pertahanan ini dibuat pada masa pemerintahan La Tenrila Tosengen. Awal pelaksanaannya setelah diadakan musyawarah antara Arumatoa La Tenrilai dengan penduduk negeri, perihal mengenai rencana penyerangan Belanda terhadap Tosora. Beliau mengarahkan penduduk untuk membuat benteng pertahanan sepanjang kurang lebih 1 km melintang dari arah timur kampung Amesangeng ke arah barat menuju pinggiran Danau Sapanggi, atau tepatnya menuju ke Pau. Saya Naila akan menjelaskan tentang Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berada di Maluku bagian utara. Asal-usul Kerajaan Ternate. Jadi awalnya di Maluku terdapat 4 buah desa yang dipimpin oleh seorang mamole atau kepala marga. Keempat desa tersebut mengadakan hubungan dengan para pedagang pencair rempah dan akhirnya membuat daerah Ternate jadi banyak penduduknya. Untuk menghindari mara bahaya dikarenakan adanya perompak, maka dibuatlah kerajaan dengan seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Tahun 1257, Momole Chiko terpilih dan diangkat menjadi raja pertama Kerajaan Gapi atau yang dikenal sekarang sebagai Kerajaan Ternate, dengan gelar Baap Masyhur Malamo, berkuasa dari 1257 sampai 1272. Di bawah pimpinan generasi selanjutnya, Kerajaan Ternate menjadi kerajaan yang paling berpengaruh dan terbesar di Maluku. Kedatangan Islam di Maluku. Ada banyak sumber mengenai kedatangan Islam di Maluku. Yang pertama, Hikayat Ternate, menyebutkan bahwa turunan raja-raja Maluku seperti Raja Ternate, Tidore Jailola, dan Bacan berasal dari Jafar Shadiq Arab. Sumber kedua berdasarkan sumber dari M. Saleh Putuhena yang didasarkan pada tradisi lisan, menyebutkan bahwa pedagang Arab lah yang menyebarkan Islam di Maluku, yaitu Syekh Mansur, Syekh Amin, dan Syekh Umar. Sumber ketiga menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Maulana marhum, yaitu Raja Ternate pertama yang memeluk Islam, mendapat petunjuk dari ulama Islam asal Minangkabau bernama Datu Maulana Husain, salah seorang murid dari Sunan Giri yang datang ke Ternate pada tahun 1465 Masehi. Datu Maulana Husain datang ke Ternate, mengajarkan baca Al-Quran, nulis baca Arab, sehingga Raja Ternate menjadi tertarik dengan agama Islam. Masyarakat Ternate sendiri sudah mengenal Islam sejak abad ke-13 dari pedagang Arab. Namun, Islam mulai berkembang di Ternate baru pada abad ke-15. Setelah Maulana marhum wafat, anaknya Zainal Abidin menggantikannya. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Di sana, dia dikenal sebagai Sultan Bualawa atau Sultan Cengkih. Sultan Zainal Abidin memberlakukan syariat Islam, sehingga seluruh Maluku juga memberlakukan syariat Islam. Kedatangan Portugal di Maluku. Pada tahun 1506,
datang orang Eropa pertama ke Maluku bernama Ludwig de Bartolome. Dan pada tahun 1512, Portugal untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Ternate di bawah pimpinan Francisco Serrao atas persetujuan Sultan Bayanullah. Portugal diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Portugal datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, pala dan cengkih Maluku. Perang Saudara. Sultan Bayanullah pun wafat. Kematian Sultan Bayanullah tidak diketahui penyebabnya. Namun, katanya Sultan Bayanullah dibunuh oleh orang yang tidak menyukai kebijakan Sultan Bayanullah mengizinkan Portugal mendirikan pos dagang di Ternate. Karena kematian Sultan Bayanullah menimbulkan konflik dalam kerajaan, sehingga Portugis memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengadu domba. Janda Sultan bernama Permaisuri Nukila yang berasal dari Tidore menginginkan untuk menyatukan kekuasaan Ternate dan Tidore di bawah kekuasaan anaknya Sultan Abu Hayat II. Dan adik Sultan Pangeran Tarwese menginginkan tahta kerajaan untuk dirinya sendiri. Karena konflik perbedaan pendapat ini, Portugal mengadu domba Permaisuri Nukila yang didukung oleh rakyat Tidore dan Pangeran Tarwese yang didukung oleh Portugal. Singkat cerita, akhirnya Pangeran Tarwese menang, tetapi ia dikhianati Portugal sehingga Pangeran Tarwese dibunuh. Akhirnya Portugal dapat menduduki kerajaan Ternate. Singkat cerita, Portugal membuat perjanjian untuk mengubah kerajaan Ternate menjadi kerajaan Kristen dan vasal kerajaan Portugal. Namun perjanjian tersebut ditolak oleh Sultan Hairun. Pengusiran Portugal. Sultan Hairun atau anak sultan dari Zainal Abidin geram dengan perlakuan Portugal kepada rakyat Ternate dan berencana untuk mengusir Portugal dari Maluku. Namun, karena Portugal kekurangan bantuan, akhirnya Portugal memilih jalan damai. Tetapi kenyataannya Portugal licik. Portugal malah membunuh Sultan Hairun yang datang ke meja perundingan tanpa pengawal. Karena kematian Sultan Hairun, Sultan Ba'abullah menggempur pos-pos Portugal di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia. Akhirnya pada 1575 Portugal meninggalkan Maluku. Di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, Ternate mencapai puncak kejayaannya. Ia dijuluki sebagai penguasa 72 lautan, menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur. Saya Alif Nurzati akan menjelaskan tentang masa kedatangan Belanda. Setelah Sultan Ba'abullah meninggal, Ternate mulai melemah. Kerajaan Spanyol yang telah bersatu dengan Portugal pada tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Dengan kekuatan baru, Spanyol memperkuat kedudukannya di Filipina. Ternate pun menjalin aliansi dengan Mindanao untuk melawan Spanyol, namun gagal. Bahkan Sultan Said Barakiti berhasil ditawan Spanyol dan dibuang ke Manila. Kekalahan demi kekalahan yang diderita memaksa Ternate meminta bantuan Belanda pada tahun 1603. Ternate akhirnya berhasil menahan Spanyol, namun dengan imbalan yang amat mahal. Belanda akhirnya secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Pada tanggal 26 Juni 1607, Sultan Ternate menandatangani kontrak Montevideo di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Pada tahun 1607 pula, Belanda membangun Benteng Orange di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Perlawanan rakyat Ternate. Semakin lama, cengkraman dan pengaruh Belanda pada Ternate semakin kuat. Belanda dengan leluasa mengeluarkan peraturan yang merugikan rakyat lewat perintah sultan. Sikap Belanda yang jahat dan sikap sultan yang sering mengamuk menimbulkan kekecewaan semua kalangan. Sepanjang abad ke-17, setidaknya ada 4 pemberontakan yang dikobarkan bangsawan Ternate dan rakyat Maluku. Pada tahun 1635, demi memudahkan penguasaan dan mengontrol harga rempah yang merosot, Belanda memutuskan melakukan penebangan besar-besaran pohon cengkih dan pala di seluruh Maluku atau yang lebih dikenal sebagai Hongitochen, yang menyebabkan rakyat mengobarkan perlawanan. Pada tahun 1641, dipimpin oleh Raja Muda Ambon, Salahakan Luhu, puluhan ribu pasukan gabungan Ternate, Hitu dan Makassar menggempur berbagai kedudukan Belanda di Maluku Tengah.
Salahakanluhu kemudian berhasil ditangkap dan dieksekusi mati bersama seluruh keluarganya pada tanggal 16 Juni 1643. Kemudian lalu dilanjutkan oleh saudara ipar Luhu, Kapitahitu Kakiali, dan Tolukabesi hingga 1646. Perlawanan Ternate selanjutnya terjadi pada tahun 1650. Para bangsawan Ternate mengobarkan perlawanan di Ternate dan Ambon. Pemberontakan ini dipicu sikap Sultan Mandarsyah yang terlampau akrab dan dianggap cenderung menuruti kemauan Belanda. Para bangsawan berkomplot untuk menurunkan Sultan. Di antara pemberontak yang utama adalah trio Pangeran Saidi, Majira, dan Kalamata. Pangeran Saidi adalah Kapita Laut atau panglima tertinggi pasukan Ternate. Pangeran Majira adalah Raja Muda Ambon. Sementara Pangeran Kalamata adalah adik Sultan Mandarsyah. Saidi dan Majira memimpin pemberontakan di Maluku Tengah. Sementara Pangeran Kalamata bergabung dengan Raja Kesultanan Goa, Sultan Hasanuddin. Bahkan mereka sempat berhasil menurunkan Sultan Mandarsyah dari tahta dan mengangkat Sultan Manilha. Namun, berkat bantuan Belanda, kedudukan Mandarsyah kembali dipulihkan. Setelah 5 tahun pemberontakan, Saidi dan lain-lain berhasil dipadamkan, dan Pangeran Saidi disiksa secara kejam hingga mati. Namun, Pangeran Majira dan Kalamata menerima pengampunan Sultan dan hidup dalam pengangsingan. Perlawanan rakyat Ternate selanjutnya dipimpin oleh Sultan Muhammad Nurul Islam atau yang lebih dikenal dengan Sultan Sibori. Merasa gerah dengan tanduk-tanduk Belanda yang semena-semena, beliau kemudian menjalin persekutuan dengan Datuk Abdul Rahman, penguasa Mindanao. Namun upayanya untuk menggalang kekuatan kurang maksimal karena daerah-daerah strategis yang bisa diandalkan untuk basis perlawanan terlanjur jatuh ke tangan Belanda oleh berbagai perjanjian yang dibuat para pendahulunya. Ia kalah dan terpaksa menyingkir ke Jailolo. Tanggal 7 Juli 1683, Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang intinya menjadikan Ternate sebagai kerajaan dependen Belanda. Perjanjian ini mengakhiri masa Ternate sebagai negara berdaulat. Kejatuhan Ternate. Meski telah kehilangan kekuasaan mereka, beberapa sultan Ternate berikutnya tetap berjuang mengeluarkan Ternate dari cengkeraman Belanda. Dengan kemampuan yang terbatas karena selalu diawasi, mereka hanya mampu menyokong perjuangan rakyatnya secara diam-diam. Yang terakhir, tahun 1914, Sultan Haji Muhammad Usman Shah menggerakkan perlawanan rakyat di wilayah-wilayah kekuasaannya, bermula di wilayah Banggai di bawah pimpinan Khairuddin Tomagola, namun gagal. Di Jailolo, rakyat Tudowongi, Tuwada, dan Kao di bawah pimpinan Kapita Banau berhasil menimbulkan kerugian di pihak Belanda. Banyak prajurit Belanda yang tewas termasuk controller Belanda Agerbik dan markas mereka diobrak-abrik. Akan tetapi, kenapa keunggulan militer serta persenjataan yang lebih lengkap dimiliki Belanda, perlawanan tersebut berhasil dipatahkan. Kapita Banau ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Sultan Haji Muhammad Usman Shah terbukti terlibat dalam pemberontakan ini. Oleh karenanya, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 September 1915 nomor 47, Sultan Haji Muhammad Usman Shah dicopot dari jabatan sultan dan seluruh hartanya disita dan dibuang ke Bandung tahun 1915, meninggal di sana tahun 1927. Pasca penurunan Sultan Haji Muhammad Usman Shah, jabatan sultan sempat lowong selama 14 tahun, dan pemerintah adat dijalankan oleh Jogugu serta Dewan Kesultanan. Sempat muncul keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menghapus Kesultanan Ternate. Namun niat itu urung dilaksanakan karena khawatir akan reaksi keras yang bisa memicu pemberontakan baru. Sementara Ternate berada jauh dari pusat pemerintahan Belanda di Batavia. Dalam usianya yang kini memasuki usia 750 tahun, Kesultanan Ternate masih tetap bertahan meskipun hanya sebatas simbol budaya. Kehidupan di Kesultanan Ternate. Pertama, kehidupan politis. Kesultanan Ternate bekerjasama dengan Portugis dan Belanda untuk memperkuat kedudukannya. Walaupun pada akhirnya Portugis dan Belanda menjajah balik ke Kesultanan Ternate. Kedua, kehidupan ekonomi.
Kesultanan Ternate menjalin hubungan perdagangan rempah-rempah dengan negara-negara lain sebelum adanya monopoli perdagangan. Ketiga, kehidupan sosial budaya. Adanya pihak Portugis yang datang ke Ternate untuk mengambil rempah-rempah bertujuan pula untuk menyebarkan agama Katolik. Warisan peninggalan Kesultanan Ternate. Pertama, Benteng Toluku adalah benteng peninggalan Portugis. Benteng Toluku dibangun oleh panglima Portugis yang bernama Francisco Serrao pada tahun 1540. Benteng ini dibangun Portugis sebagai pertahanannya dalam menguasai Cengki dan juga menguasai dominasinya di antara bangsa Eropa yang lain. Yang kedua, ada Istana Sultan Ternate. Istana Kesultanan Ternate terletak di daratan pantai di kaki Gunung Gamalama. Terlepatnya di Kampung Saosio, Kelurahan Letarsi, Kode Ternate, Provinsi Maluku Utara. Letak Istana Kesultanan ini tidak jauh dari pusat kota Ternate. Istana Kesultanan Ternate didirikan oleh Sultan Ternate ke-9 yaitu Sultan Hamzah. Selanjutnya ada Masjid Sultan Ternate. Masjid Sultan Ternate terletak di kawasan Jalan Sultan Hairun, Kelurahan Saosio, Kecamatan Ternate Utara. Sejarahnya, Masjid Sultan ini diperkirakan telah dirintis sejak masa Sultan Zainal Abidin. Namun ada juga yang beranggapan bahwa pendirian Masjid Sultan baru dilakukan pada awal abad ke-17, yaitu sekitar tahun 1606, saat berkuasanya Sultan Saidi Barakiti. Hingga sekarang belum ditemukan angka valid sejak kapan sebetulnya Masjid Sultan Ternate didirikan. Akan tetapi melihat kenyataan sejarah, sebelum Sultan Saidi Barakiti naik tahta, Kesultanan Ternate telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di bidang keagamaan, ekonomi, maupun angkatan perang. Perjuangan Sultan Hairun yang dilanjutkan oleh penerusnya yaitu Sultan Ba'abullah untuk mengusir pasukan Portugis misalnya menjadi salah satu fase kegemilangan Kesultanan Ternate sekitar setengah abad sebelum berkuasanya Sultan Saidi Barakiti, sehingga perkiraan bahwa Masjid Sultan Saidi Barakiti baru dibangun pada awal abad ke-17 tidak memiliki alasan yang terakhir ada makam Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah merupakan penguasa yang ke-24, berkuasa pada tahun 1570 sampai 1583. Kesultanan Ternate mendapati masa kebesarannya saat dibawahi pimpinan Sultan Ba'abullah ini, dengan mengalahkan Portugis pada saat akhir abad ke-16. Makam Sultan Ba'abullah terdapat di kaki Gunung Gamalama. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.